Di halaman 10 masuk ke 11 masih terkait dengan bid'ah tadi. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang membuat bid'ah. Ini maksudnya bagaimana? Yang melindungi orang berbuat bid'ah. Jadi ada 4 golongan yang Allah laknat berdasar keterangan dari Nabi. Salah satunya wa la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku bid'ah. Jadi tolong menolong dalam perbuatan bid'ah. Orang yang menolong pelaku bid'ah itu akan mendapatkan laknat dari Allah, kata Nabi begitu. Dan perkataan Nabi pasti benarnya. Jadi kalau ada orang yang berbuat bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan maupun diperintahkan oleh Nabi, kalau ada orang yang melakukan itu, kemudian ada orang yang menolongnya baik dengan tenaga, dengan harta, dengan waktunya, jadi melonggarkan tenaganya, kemudian memberikan hartanya, melonggarkan waktunya untuk tolong menolong dalam perbuatan bid'ah, maka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Nabi menjelaskan demikian. Ya, ada lagi. Halaman 9. An Abdurrahman ibn Abi Bakrata an abihi qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan al isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zuri aw qauluz zur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, ia berkata, dahulu kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebesar-besar dosa besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu atau berkata bohong. Pada waktu itu, beliau dalam keadaan bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan beliau mengulang-ulang kalimat itu, sehingga di dalam hati kami berkata, semoga beliau diam. Pertanyaan, apakah orang yang berkata dusta meskipun tidak berposisi sebagai saksi palsu juga termasuk berdosa besar seperti hadis tersebut? Lah kalau dijawab tidak, apa kita akan terus ngapusi? Iyyakum wal kadzibah. Meski tidak sedang berposisi sebagai saksi, kalau kita punya iman yang shadiq kepada Allah, dalam posisi apapun kita akan berkata jujur. Kita akan menjauhkan diri dari perkataan bohong. Dalam posisi apapun yang namanya bohong itu dosa. Termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syahadatuz zur au qauluz zur, yaitu saksi palsu atau perkataan bohong. Orang itu kalau bersaksi pasti kan dia ditanya. Ketika ditanya dia berbicara bohong untuk memalsukan persaksian, maka ini dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dia menjadi saksi harusnya menjadi saksi karena Allah.
harusnya menjadi saksinya Allah, bukan saksinya setan. Orang yang memutarbalikkan fakta untuk persaksian palsu, maka ini saksinya setan. Nah, ini diantara dosa paling besar, diantara dosa-dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa paling besar diantara dosa besar. Sehingga dosanya lebih besar daripada dosa besar, yaitu persaksian palsu. Persaksian palsu. Apakah kamu Fulan melakukan ini? Karena saya sebagai saksi, kebetulan yang sedang bermasalah orang berduit. Saya diberi uang. Nemong 1.000 itu mungkin saya masih bisa bersaksi jujur. 1.000. Tapi diberi uang segepok otot, rekeningnya jadi gendut. Padahal perutnya tidak gendut. Kemudian saya ditanya, apakah saudara tahu Fulan begini. Karena uang yang sudah saya terima, saya mengatakan, oh tidak, Fulan itu tidak melakukan ini itu. Karena kalau saya jawab iya, maka Fulan akan menjadi pesakitan dan jebloskan ke penjara misalkan. Tapi karena saya sudah mendapatkan uang, saya bersumpah palsu. Padahal di Indonesia ini, saksi itu kan diambil sumpah, ditandai dengan sumpah, di atasnya diberi Al-Quran. Kan begitu. Ya apa gunanya di atasnya Al-Quran saling ngapusi? Quran itu di hati. Sekarang mudah kok. Gini toh. Demi Allah, saya bersumpah dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari lisan beda dengan yang ada dalam hatinya. Bahwa Fulan tidak melakukan pembunuhan misalkan. Fulan tidak melakukan kejahatan A, B, C, D, dan seterusnya. Betul, saudara berani bersumpah? Berani, karena sudah menerima uang. Itu namanya syahadatuz zur. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dia sedang menjadi saksi. Padahal Allah perintahkan, kalau dia orang Islam ngakunya, Allah perintahkan